Kalau kamu merasa hidupmu stagnan, ada yang keliru dalam gerakanmu. Jangan-jangan yang kamu ubah selama ini tidak substantif, hanya aksiden-aksiden kecil. Sepancet dari awalnya pemarah tetap pemarah, awalnya gampang tersinggung tetap gampang tersinggung, awalnya males tambah males, gerakannya setback ke belakang. Berarti tidak jauh hari ya. Mungkin dulu yang waktu SMA, waktu alia, rajin sholat malam, rajin ngaji. Begitu kuliah, bubar barisan jalan. Males ngaji, males sholat malam. Wah, itu berarti harokahnya tidak jauh hari ya. Kamu gradasinya gradasi ke belakang, gradasi turun. Substantif, harus gerak, mengaktualkan potensimu. Bahkan orang barat sudah menemukan ternyata pikiran kita hanya dipakai 10%. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah. Malam ini ngaji kita sudah sampai tokoh puncak dari tradisi filsafat Persia, dari tradisi iluminasi yang dikenal sebagai Mulla Sadra. Teori utamanya Mulla Sadra ada 4: Asolatul wujud, taskikul wujud. Yang taskik ini sebenarnya gabungan dari kelanjutan dari wahdatul wujud. Kemudian yang keempat adalah al-harokah al-jauhariyah. Nyawanya di situ. Nah, tak awali dari asolatul wujud. Disinilah nanti Mulla Sadra disebut eksistensialis. Meskipun gayanya beda dengan eksistensialis barat. Jadi kayak tadi, apa sih asolatul wujud itu? Asolatul wujud, atau kadang-kadang juga dibaca isolatul wujud, adalah isolah itu artinya keistimewaan, artinya juga keutamaan, artinya juga keaslian. Asolatul wujud berarti keaslian wujud. Wujud kalau diterjemahkan dalam bahasa filsafat itulah eksistensi. Ini lawan dari minggu lalu ketika saya ngomong Suhrawardi. Kalau di Suhrawardi yang asolah bukan wujud, tapi mahiyah, esensi. Yang utama itu yang esensi. Semua tokoh sufi bilang yang utama bukan eksistensi tapi esensi. Tampilan, apalagi yang fisik, apalagi yang duniawi, itu harus disingkirkan. Karena dia gelap, karena dia jahat, karena dia menghalangi kesatuan manusia dengan Tuhannya. Jadi kebalikannya, Mulla Sadra bilang bukan, tidak kayak gitu cara mikirnya. Keliru. Yang utama bukan esensi, bukan hakikat. Yang utama adalah eksistensi. Esensi itu terbentuk, dibentuk oleh eksistensi. Kayak tadi ini contohnya. Tutup gelas, itu kan esensinya. Dari siapa? Dari kalian yang bilang. Kalian menyimpulkan ini tutup gelas karena dari bentuknya, dari eksistensinya. Padahal mungkin piring ini
juga bisa dipakai untuk nutup gelas. Tapi kalian tidak menyebut ini tutup gelas. Kenapa? Karena tampilannya. Berarti kalian tadi menyimpulkan ini tutup gelas kan dari eksistensinya, dari tampilannya. Catatan pertama. Catatan kedua, yang bilang tutup gelas kan kalian. Berarti esensi itu datangnya belakangan, dikonsepkan oleh orang. Gitu. Karena bagi kalian ini tutup gelas. Mungkin bagi adikmu yang kecil, yang belum ngerti tentang konsep tutup gelas, begitu kamu kasih ini, dipakai main-main. Gitu. Jangankan yang tadi, kamu tadi lihat bentuk kayak gini aja kan ketawa, karena kamu sambungkan dia dengan sesuatu yang lain. Loh ya kan? Padahal ini mek tutup gelas, tapi hakikatnya kamu ganti. Dari mana sih kamu bisa menyambungkan ke sana? Kan pasti dari eksistensinya, dari tampilannya. Tampilannya mirip, Pak, kan gitu terus. Iya kan? Yang bikin kamu menyimpulkan ke sana kan tampilannya, eksistensinya. Jadi mahiyah, esensi yang tutup gelas atau apa tadi, itu kan sifatnya iktibariyah, rekaan manusia. Jadi justru yang penting pertama-tama itu eksistensinya, bukan esensinya. Esensi itu muncul belakangan setelah eksistensi. Jadi tidak ada sifat bawaan kalau dihubungkan dengan manusia. Nggak ada anak yang sejatinya soleh atau anak yang sejatinya jahat. Nggak ada. Manusia itu tergantung eksistensinya. Kalau kamu puasa Senin Kemis rajin, sholat malam rajin, tiap hari zikir, sholat duha bagus, terus orang bilang, wah kamu anak soleh. Kan gitu. Kalau kamu sholat malas, kuliah tiap hari, bolos skripsi nggak jadi-jadi, terus kamu bilang, wah saya itu aslinya soleh dan rajin loh Pak. Nah orang kan nggak percaya. Kenapa? Eksistensimu nggak bunyi kayak gitu. Jadi tidak ada kok sejatinya Pak, aslinya saya itu ganteng loh Pak. Cuma itu tidak ada aslinya. Dilihat aja tampilannya kayak gimana, orang bunyi sendiri nanti. Jadi orang akan mengambil iktibar sendiri dari eksistensi. Jadi yang pertama-tama bukan esensi, nggak ada makna awal, makna sejati yang dibawa, enggak. Jadi tidak esensi dulu, tapi eksistensi dulu. Lihat sesuatunya dulu, terus kamu simpulkan. Barangnya sama-sama tato misalnya, tapi hakikat tato mungkin bagi kepala si A dia simbol premanisme, bagi kepala si B dia itu seni loh. Yang menentukan kan gambarnya, bukan kok tato itu membawa esensi ke premanan. Enggak, bagi orang lain dia bukan preman, dia seni. Jadi esensi bukan sesuatu yang dibawa atau hidup sendiri. Esensi tergantung pada eksistensi. Esensi tidak memiliki dirinya sendiri. Kalau para sufi bilang untuk menyingkirkan eksistensi, kalau di Mula Satra, kalau di Mula Satra justru tidak bisa eksistensi disingkirkan. Justru kalau eksistensi disingkirkan, orang kehilangan esensi. Yang disebut baik, soleh, dekat dengan Tuhan, disayangi Tuhan, itu kan dari eksistensinya. Kalau hidupmu tiap hari subuhnya 7:30, isaknya nyambung sama subuh, zuhurnya kadang-kadang mendekati asar misalnya, lo kan otomatis orang ngomong, ya nggak mungkin kamu disayangi Tuhan, kan gitu. Dan tidak disayang Tuhan itu kan atribut yang nempel padamu karena eksistensimu. Jadi isolatul wujud, kemendasaran, keaslian wujud, keaslian eksistensi, bukan isolatul mahiyah. Kalau di Surawardi kemarin, yang esensial itu mahiyahnya, esensinya. Wajah bisa macam-macam, tapi intinya sama. Kan gitu yang dibilang Surawardi kemarin. Tidak ada inti yang sama. Penentunya justru wajahnya.
Dari wajah kamu tahu ini orang ramah atau pemarah, kan gitu. Dari tampilannya kamu ngerti. Misalnya Indonesia dulu, Indonesia adalah bangsa yang ramah. Tergantung eksistensinya. Kalau sekarang ngamuan orang Indonesia, apa ya masih relevan bisa disebut Indonesia bangsa yang ramah? Indonesia bangsa yang ramah kalau pas dia ramah. Kalau enggak ya enggak. Kenapa? Enggak ada sifat bawaan, enggak ada esensi yang abadi. Jadi esensi, hakikat itu bentukan dari pikiran kita sendiri. Kalau kamu bikin skripsi, terus ada pertanyaan, apa sebenarnya hakikat dari ini? Itu seolah-olah kamu mengejar sesuatu yang jauh sekali dalam. Padahal itu tidak, itu gawenane pikiranmu dewe. Kamu sendiri yang, oh ternyata hakikatnya pikirannya ini itu ini loh. Lihat dari kamu sendiri. Apa iya yang itu hakikat? Ternyata sapa wis Pangeran Diponegoro itu seorang pejuang yang sejati yang itu. Itu kan hakikat menurutmu. Padahal mungkin peneliti yang lain melihatnya nggak kayak gitu. Ah, Pangeran Diponegoro itu egois gara-gara tanah kuburan nenek moyangnya di Belanda terus ngamuk sampai segitunya mengorbankan banyak orang. Loh, beda. Hakikat yang benar yang mana? Apa dari peneliti pertama apa peneliti kedua, kan susah. Oke, jadi esensi tidak memiliki dirinya sendiri. Keberadaan esensi karena dia punya hubungan dengan eksistensi. Dan eksistensi kalau ditarik-tarik nanti belakangan nyampe pada Tuhan. Itulah isolatul wujud, kemendasaran eksistensi. Jadi eksis dulu, baru cari makna. Bukan makna dulu terus kamu baru eksis. Itu kalau di Mula Sadra. Nah, dari isolatul wujud masuk ke taskikul wujud. Taskikul wujud kalau yang tadi yang isolatul wujud kan kelihatan bau peripatetiknya, ngomong tentang eksistensi, ngomong tentang esensi. Begitu masuk ke taskik, kelihatan bau iluminasinya. Taskikul wujud kalau di Mula Sadra itu pengembangan lebih jauh dari wahdatul wujud. Kemarin di Mula Sadra waktu ngomong wahdatul wujud di Ibnu Arabi, di antara idolanya Mula Sadra juga Ibnu Arabi. Di Ibnu Arabi kan semua realitas adalah cerminan Tuhan. Itu yang bikin orang yang tidak ngerti menuduh Ibnu Arabi panteisme. Teori itu disempurnakan oleh Mula Sadra dengan taskikul wujud, gradasi wujud. Iya, semua adalah cerminan Tuhan, semua adalah cahaya Tuhan, tapi sifatnya gradasi. Jadi, tidak bisa kok yang di sana, kemarin tak simbolkan kaca itu kan, nggak bisa kok disebut yang di sana itu Tuhan, yang di sana itu Tuhan, nggak bisa. Karena dia hanya salah satu gradasi, bentuk parsial, gambaran tertentu, level tertentu dari ketuhanan. Analoginya kayak matahari atau cahaya matahari. Kalau di Mula Sutra, cahaya matahari itu kan bisa disebut matahari, tapi sebenarnya dia bukan matahari, dia cuma cahayanya. Dan sifatnya kan gradasi, semakin jauh semakin gelap, semakin dekat semakin terang. Jadi wujud ini sifatnya taskik, gradasi. Bahkan nanti jiwa manusia pun sifatnya taskik, gradasi. Alam semesta ini sifatnya taskik. Dari taskik itu contoh paling gampang, level paling bawah adalah alam benda-benda. Di atas alam benda-benda ada alam tumbuhan. Di atas alam tumbuhan ada alam hewan-hewan. Di atas alam hewan-hewan ada alam manusia. Di atas alam manusia ada alam malakut. Terus sampai ke atas, sampai puncaknya wajibul wujud. Puncaknya ya Tuhan. Dan sifatnya gradasi. Kenapa? Seperti pancarannya matahari, semakin dekat semakin terang.
Hanya manusia nanti yang bisa sampai jatuh ke bawah asfala safilin, dan sebenarnya padahal dia paling atas ahsanu taqwim. Jadi level-level alam ini ada tingkatannya. Semuanya manifestasi dari keberadaan Tuhan, cuma ranking. Rankingnya tergantung kedekatan dia dengan Tuhan. Nah, ini yang belum dijelaskan kemarin oleh Ibnu Arabi, sehingga semuanya disebut Tuhan, dan orang terus menuduh dia panteistik. Padahal alam itu sifatnya taskik, gradasi. Oke, nanti kita lihat, termasuk jiwa, nanti jiwa kita itu juga gradasi. Nah, ini teori dahsyat lagi dari Mulasadra, Al-Harokah Al-Jauhariyah. Tadi kan gradasi. Cuma jangan salah, alam semesta ini nggak diem, semuanya bergerak. Harokah Jauhariyah itu maksudnya gerakan substansial. Selama ini para filosof sebelumnya menganggap bahwa perubahan itu hanya pada aksidensi. Perubahan itu hanya pada sifat-sifat, kuantitas, kualitas, posisi, dan tempat itu biasanya bisa berubah. Padahal menurut Mulasadra tidak begitu. Seluruh alam semesta ini bergerak menuju ke pusat. Tadi tak gambarkan kayak matahari yang gradasi ke atas. Sebenarnya semuanya juga bergerak menuju ke pusat, menuju kesempurnaan, menuju mabda, menuju sumber, merindukan puncak kediriannya, merindukan kesempurnaannya. Bahkan benda, kalau di Mulasadra, tumbuhan, binatang, ini bergerak. Benda pada akhirnya bisa melahirkan tumbuhan, nanti pada akhirnya jadi fosil-fosil, jadi hewan. Hewan mengalami evolusi, berkembang di level tertentu, nanti jadi kayak manusia, punya semacam intelijensi, nanti dan seterusnya. Manusia pun dia bergerak terus. Semua bergerak, tidak ada yang diam. Apa sih gerakan itu? Gerakan adalah proses aktualisasi potensi, khurujul quwah ilal fi'li. Dalam dirimu itu ada macam-macam potensi, termasuk potensi ketuhanan. Gerak itu berarti apa? Upayamu mengeluarkan, mewujudkan potensimu sehingga keluar semua. Kalau keluar semua, maka kamu akan nyampe puncak, termasuk wahdatul wujud, ketemu dengan Tuhan, kasyaf, makrifat. Itu kan berarti potensinya sudah keluar semua, karena memang kita diciptakan Tuhan mengarah ke situ. Batu juga begitu, benda-benda juga begitu. Dia punya potensi puncak, dia punya potensi sendiri sampai puncaknya jadi apa. Tumbuhan juga gitu, dia punya potensi sendiri sampai puncaknya jadi apa. Dan ini semua bergerak menuju puncak. Ya kalau dalam bahasanya para ulama Sunni, merealisasikan tujuan penciptaan. Kemarin di minggu lalu itu loh, apa untuk ini kamu diciptakan? Nah, itu jawablah pertanyaan itu dan realisasikan. Karena kamu punya potensi untuk merealisasikan tujuan penciptaanmu. Sudah dikasih Tuhan bekal macam-macam. Sebenarnya pakai akalmu, pakai intelijensimu sudah cukup. Tapi saking sayangnya Allah, kamu juga dikasih wahyu, kamu juga dikasih nabi-nabi. Itu sebenarnya apa? Mengeluarkan potensimu sehingga bisa nyampe puncak. Dan gerakan untuk mencapai puncak itu disebut al-harokah al-jauhariyah. Jadi gerakan substansial. Jadi jangan bikin gerakan-gerakan insidental, aksidental. Gerakan yang potensial, gerakan yang substantif. Bukan gerakan-gerakan simpel, bukan gerakan-gerakan yang tidak ada artinya. Jadikan ngaji ini sebagai harokah jauhariyah. Jadikan kuliahmu sebagai harokah jauhariyah. Jadikan apapun yang kamu lakukan sebagai harokah jauhariyah. Kalau enggak, umurmu habis, potensimu enggak keluar, dan kamu enggak akan nyampe pada tujuan penciptaan.
Dan yang dikasih pilihan cuma manusia, bisa nyampe apa enggak. Tapi kalau batu, tumbuhan, binatang itu biasanya secara instinktif dia mencapai tujuan penciptaannya. Hanya manusia yang bisa nawar dan bisa mengelak. Harokah jauhariyah. Jadi kalau dalam bahasanya Mula Sadra, alam semesta ini setiap detik yang terjadi adalah dekonstruksi dan rekonstruksi, terus menerus. Kamu yang datang tadi masuk ke sini sudah bukan kamu yang tadi di depan pintu mau masuk. Sudah ada perubahan, besar atau kecil, baik dimensi fisikmu maupun dimensi rohanimu. Pasti ada yang berubah. Perubahan selalu terjadi dan itu sunatullah. Itu yang teorinya Mula Sadra ini bisa untuk mengcounter teori Tuhan yang bikin jarum jam kemarin di positivisme, deisme. Seolah-olah Tuhan habis menciptakan terus selesai terus cuek. Enggak, Tuhan selalu terlibat. Kenapa? Karena alam ini dalam proses penciptaan terus menerus. Dia sebenarnya nggak berhenti berjalan, nggak berhenti hancur dan baru terus begitu. Cuma ketika harokahnya tidak harokah jauhariyah, yang hancur dan baru itu tidak substansial. Kalau ada hubungannya dengan manusia. Kayak Indonesia ini kan mengalami hancur baru terus. Tapi karena nggak jauhariyah, nggak substansial, nasib kita sama aja kayak gini. Kayak bal-balan kan, gonta ganti pelatih ping piro yo kalah terus. Ganti pemain berapa kali juga kalah. Nggak ada harokah jauhariyah sih. Ya wis kaya ngono carane bal-balan kan dhisik itu. Harusnya ada harokah jauhariyah. Kalau kamu merasa hidupmu stagnan, ada yang keliru dalam gerakanmu. Jangan-jangan yang kamu ubah selama ini tidak substantif, hanya aksiden-aksiden kecil. Pancet dari awalnya pemarah tetap pemarah, awalnya gampang tersinggung tetap gampang tersinggung, awalnya males tambah males, gerakannya setback ke belakang. Nah, berarti tidak jauhariyah. Mungkin dulu yang waktu SMA, waktu alia, rajin sholat malam, rajin ngaji. Begitu kuliah, bubar barisan jalan. Males ngaji, males sholat malam. Wah, itu berarti harokahnya tidak jauhariyah. Kamu gradasinya gradasi ke belakang, gradasi turun. Substantif, harus gerak, mengaktualkan potensimu. Bahkan orang barat sudah menemukan ternyata pikiran kita hanya dipakai 10%. Allah ngasih 100, kita cuma pakai 10. Itu pun kita masih suka kemenyek, suka gaya, padahal cuma 10%. Merasa pinter, merasa jos, merasa baru 10% itu. Coba kita aktualkan potensi itu. Kalau ada orang hafal Quran, kita melunguh, wah kok bisa ya hafal Quran. Ada orang hafal hitung-hitungan, ngitung cepat, wah kok bisa ya. Seolah-olah itu luar biasa. Padahal yang parah itu kita, mereka biasa. Jadi bacanya jangan kebalik. Jadi kok aku ndak bisa ya gitu loh, kok wah kok mereka bisa ya. No. Sebenarnya mereka itu biasa-biasa aja. Memang punya potensi untuk itu. Hanya kita yang ndak nyampe ke sana. Kenapa? Harokah kita lambat atau jangan-jangan setback karena ndak jauhariyah. Maka kita butuh gerakan yang substantif, yang membawa kita semakin dekat menuju kesempurnaan. Sebenarnya seperti dalam pikirannya para sufi, hati kita, dorongan jiwa kita itu selalu menuju kesempurnaan, selalu menuju Allah, selalu menuju asal-usul kita. Wong memang asal-usul kita dari Allah. Cuma kok tidak terasa, itu karena sangat banyak yang menghijab, yang menabiri diri kita, sehingga kita lupa bahwa kita kangen pada Allah itu sebenarnya. Dan kita tidak bisa mendeteksi rasa kangen itu karena terlalu banyak urusan, macam-macam isi pikiranmu kan. Yang menabiri itu banyak, jadi kamu lupa. Padahal kembali ke asal-usul itu kan fitrah. Kayak kamu kalau pulang kampung kan mesti seneng. Kecuali yang takut ditagih skripsi apa ditagih kalau tidak lulus-lulus. Tapi jangan-jangan seneng kan pulang kampung itu, membayangkan ketemu lagi. Atau kalau kamu ketemu teman lama,
datang ke sekolahanmu yang dulu, reuni, itu kan selalu menyenangkan. Karena ada fitrah dalam diri kita, masa lalu, asal usul itu indah. Dan itu kalau ditarik terus ke atas, sebenarnya kita merindukan asal usul kita yang puncak, yaitu Allah. Hanya saja karena kita agak gelap, gradasinya agak terlalu gelap, jadi tidak bisa mendeteksi kerinduan itu. Bahkan Allah kan kita jadikan sarana untuk merealisasikan keinginan-keinginan kita yang tidak substantif. Ya Allah, mbok saya dikasih kaya. Ya Allah, ayah nilainya besok. Ya Allah, tidak substantif, nanggung. Terlalu kecil kalau cuma nilai A, kalau cuma kaya, kalau cuma dapat istri cantik. Minta yang lebih besar, yang lebih substantif. Tapi kita kan sering-sering kayak gitu. Oke, itu al-harokah al-jauhariyah, gerakan substantif. Nah, dari situlah nanti pada akhirnya Mula Sadra punya konsep tentang jiwa. Jiwa manusia itu juga mengalami harokah jauhariyah. Ada gerakan substantif loh, itu untuk memperjelas tadi. Yang pertama coba dilihat, kamu waktu kecil terus belum balik, terus balik sampai akalnya sempurna. Itu kan ada gradasi. Waktu kamu bayi, jiwanya kan jiwa vegetatif. Bisanya cuma tumbuh. Hidup sih, tapi cuma bisa tumbuh. Maem, buang kotoran, gak enak nangis, itu kan bisanya cuma tumbuh. Selain tumbuh nggak bisa apa-apa lagi. Hidupnya diatur oleh insting untuk besar. Setelah itu jiwamu berkembang jadi jiwa hewan. Hewan sudah punya ambisi, sudah punya hasrat, sudah punya nafsu. Jiwa hewan. Akalnya belum lengkap, kayak anak-anak kecil itu loh. Akalnya belum lengkap tapi sudah pingin ini, pingin itu. Kadang-kadang cuma menang-menangan aja sama temennya. Nah, itu jiwa hewan. Setelah itu baru jadi jiwa manusia. Jiwa manusia itu ya akalnya jalan, sudah ngerti mana baik buruk, mana pantas nggak pantas, mana boleh tidak boleh, itu jiwa manusia. Nah ini gradasi. Seumuran kalian pasti sudah jiwa manusia. Kecuali kamu males. Kalau kamu males, kembali lagi ke jiwa vegetatif. Kainannya turu karo mangan. Mangan, turu, nonton TV, Facebookan, internetan, mangan lagi, turu meneh, Facebookan, internetan. Nah itu tumbuh besar dan tinggi, tapi ya kayak tumbuhan vegetatif. Nah, kembali setback. Atau jiwa hewan. Jiwa hewan kira mikir, sing penting enak, sing penting seneng, sing penting sukses, pokoknya sing penting terus. Jiwa hewan. Nyari enaknya sendiri, nyari nyamannya sendiri, nyari suksesnya sendiri, jiwa hewan. Nah, level ketiga jiwa manusia. Jadi kamu harus selalu introspeksi. Jangan-jangan levelku ini turun sekarang. Bukan manusia, tapi level jiwa sebelumnya. Nah, puncaknya jiwa manusia itu kalau di Mula Sadra, perhatikan ada 5 fakultas. 5 fakultas itu 5 daya yang harus kamu jadikan bekal biar kamu tetap jadi manusia, bertahan, tidak turun derajat ke jiwa hewani atau jiwa vegetatif. Yang pertama adalah sensus komunis, hissul mustarok atau common sense, kebenaran-kebenaran umum yang itu tertanam sejak kamu kecil sampai besar. Pasti sudah ada kebenaran-kebenaran umum itu. Jadi common sense dipahami bersama. Kalau kebenaran umum itu ya, kalau aku tidak makan seminggu pasti mati. Sensus komunis. Sama orang tua harus menghargai, itu kan umum, nggak perlu dipikir. Nggak perlu bikin seminar nasional untuk bahas kenapa ya kalau 6 jam nggak makan perutku keruyuk-keruyuk. Kok tidak usah, itu common sense. Untuk yang common sense kamu nggak perlu diskusi panjang-panjang. Semua orang juga sudah ngerti kalau kamu nggak makan-makan juga perutmu keruyuk-keruyuk.
Nggak perlu lari ke perpus nyari referensi dulu Pak, kebenarannya gimana ini, nggak usah. Kemantepan. Jadi sensus komunis, hisul mustarok, ngerti dewe kamu, nggak usah ditanyakan. Orang hidup juga selalu pasti ngerti itu. Kok aku deg-degan Pak, dekat lawan jenis? Nggak apa-apa, itu hisul common sense sudah. Kamu ngerti sendirilah. Nggak usah nyari referensi, nyari buku, bikin seminar internasional, download video untuk belajar itu, nggak usah. Sudah ngerti sendiri kamu, nggak usah belajar. Oke, sensus komunis, alat pertama. Ini patokanmu. Kalau yang sensus komunis saja kamu masih belum paham, itu alamat. Jangan ngaku jadi orang dewasa. Hanya anak kecil yang tidak ngerti common sense. Anak kecil nggak ngerti common sense, pingin kencing, kencing aja di pojok situ. Tapi kalau kamu kan ngerti, tidak boleh kencing di pojok situ. Dasarnya apa? Nggak usah tanya dasar, sudah ngerti semua. Apa-apa nggak usah ditanyain dasarnya, wis ngerti. Akalmu sudah jalan, itu common sense. Kenapa kau nggak boleh mukuli temen Pak? Nggak usah cari dalil, ngerti dewe. Gitu aja kok kamu datang. Kita anti kekerasan. Ya harus paham itu common sense. Nggak usah panjang-panjang bahas anti kekerasan. Semua orang juga anti kekerasan. Wong yang melakukan kekerasan itu nganggapnya itu bukan kekerasan kok. Mungkin dianggapnya, oh ini pendidikan Pak, oh ini ketidakadilan Pak. Kan mesti gitu dia. Karena dia tahu kekerasan itu tidak boleh. Oke, hisul mustarok, common sense. Yang kedua apprehension, waham, daya prediksi. Kamu harus punya. Kalau nggak punya daya prediksi, susah kamu jadi manusia. Karena aku mau perjalanan 1 hari 1 malam di atas bis, bisnya nggak berhenti, berarti harus siap makanan. Yang kedua siap botol aqua kosong. Loh, ya kan? Kamu paham kan gunanya botol aqua kosong itu? Oh, bisa nggak mandek masalahnya. Itu kenapa kok kamu bawa gitu? Kamu punya daya prediksi, punya waham, gitu. Ngapain sih kok kamu sekarang kuliah serius-serius itu? Karena kamu punya daya prediksi. Besok aku harus kerja dan untuk kerja aku butuh ijazah, kan gitu. Kalau kamu merasa ijazah nggak ada gunanya, paling kamu juga nggak kuliah. Mending melu ngaji ini wae untuk ngombe teh. Nggak usah disuruh macam-macam bayar, daftar ulang, registrasi, ujian, meet ada. Nah, mungkin gitu. Tapi karena kamu punya daya prediksi, ngaji secanggih apapun nggak dapat ijazah. Padahal besok masa depan dapat ijazah, tetap harus kuliah. Waham, apprehension. Bisa membaca sampai ke depan. Membacanya nggak cuma sekarang dok, tapi juga sampai ke depan. Oke. Misalnya, wah, mumpung aku semangat ya, ngajinya kira-kira 5 jam aja ya sekarang. Nah, itu nggak punya waham. Ya ngaji sejam aja sudah ngantuk luar biasa, apalagi 5 jam. Nggak bisa memprediksikan, nggak bisa membaca yang lain, nggak bisa membaca ke depan. Itu daya waham. Kayak khutbah Jumat, nggak selesai-selesai. Nah, itu khotibnya, apprehensionnya perlu dipertanyakan. Daya prediksinya gimana? Nggak membayangkan jamaahnya yang selak kuliah, selak apa, khutbah sampai jam 1:15 misalnya. Wah, itu kan jamaahnya dehem-dehem juga nggak paham-paham dia. Iya. Oke, jamaahnya sudah itu dia. Wah, nggak diurusi, dianggapnya seneng dehem-dehem itu. Terus kewae. Jamaahnya sampai pegang-pegang arloji. Wah, tambah semangat dia. Islam menghargai waktu, saudara-saudara. Ditambahi ceramah tentang waktu. Saya dowen sampai jamaah sampai gini-gini. Tidak paham-paham tetap. Khitan itu memang sunnah dalam Islam. Tambah tema lagi. Oke. Tidak bisa membaca. Ada orang kedap-kedap gini, dia nggak bisa memprediksi karepe apa to kedap gue ya. Berarti daya wahamnya nggak canggih. Kayak kamu lagi, kan kadang-kadang kalau saya masuk kelas ada mahasiswa yang di depan lagi nulis-nulis apa di papan. Temannya, dosennya, dia cuek aja begitu. Begitu lihat, ada dosennya malu. Dia nggak paham. Kalau coba tadi dia tanggap dehemnya temennya, dia bisa selamat. Karena daya wahamnya nggak canggih, dia kena wis.
fantasi. Kalau fantasi daya hayal. Jangan salah, daya hayalmu harus hidup. Kalau daya hayalmu mati, kamu gak akan jadi orang kreatif. Bahkan dalam banyak hal kamu akan kalah. Barat yang positivistik, justru di situ daya hayalnya luar biasa. Daya hayal inilah nanti yang membedakan secara banyak loh ya, hewan dan manusia. Kalau intelek sekedar daya rasio, beberapa hewan punya kadar berpikir tertentu, tapi daya hayal tidak punya. Hewan tidak bisa menghayal, kira-kira kalau aku jadi manusia gimana ya, tak coba jajal pura-pura jadi manusia enaknya. Tidak bisa. Harus punya daya hayal. Daya hayal nanti dekat dengan mutakhayyilah. Itu bedanya hayal. Kalau mutakhayyilah itu imajinasi. Kalau khayal itu bisa nggak ada dasarnya sama sekali. Kalau imajinasi itu menggabung-gabungkan pengetahuan yang selama ini sudah kamu miliki, kamu gabung-gabung jadi sesuatu yang baru. Itu imajinasi. Kalau khayal bisa ngawur sama sekali, tanpa perhitungan. Tapi juga penting. Kalau di Ibnu Arabi itu yang disebut creative imagination. Kamu harus punya daya imajinasi. Misalnya bentuk gelas kok kayak gini ya, itu kan pakai daya imajinasi dulu bikinnya. Yang zaman dulu mungkin nggak seramping ini, mungkin agak besar kayak ember, itu sekarang ganti kayak gini, mungkin dulu kan gitu. Loh, itu kan hasil karya imajinasi. Nah, begitu ini kok susah ya ngangkatnya, kalau tehnya panas gimana? Oh, dikasih pegangan. Nah, terus ada gelas yang ada pegangannya. Itu daya imajinasinya lebih tinggi berarti. Nah, itu khayal dan mutakhayyilah. Orang perlu ini. Orang yang tidak punya daya khayal dan tidak punya daya imajinasi biasanya tidak bisa berpikir alternatif, kaku, skriptural, nggak bisa membayangkan yang berbeda, nggak bisa diajak berpikir analogis. Dan itu berat. Biasanya orangnya ngamuan, tersinggungan. Iya. Kenapa? Cara mikirin delujur, lurus. Nada dasarnya kalau ngomong delujur. Tidak bisa diajak, agak variasi dikit. Itu kemampuan imajinasi. Kalau diajak nonton film dia nggak tertarik, karena dia tahu film itu bohong. Diajak nonton film, temennya nangis-nangis, dia alah gitu aja nangis. Itu kan cuma adegan film, itu kan cuma bohong-bohongan, mesti gitu. Jadi creative imagination, mutakhayyilah. Dan memahami simbolisme sangat diperlukan dalam agama. Simbolisme itu kan memahaminya pakai daya mutakhayyilah ini. Surga, neraka, siratul mustaqim, jin, setan, semua barang gaib yang tidak bisa diakses oleh panca indera, satu-satunya pintu masuk kita adalah imajinasi dan khayal. Kalau nggak pakai itu kita nggak akan ketemu. Oke. Dan yang terakhir, ada memori. Memori itu hafalan, ingatan itu penting. Kalau manusia nggak punya daya zakiroh, daya memori, wassalam. Kamu nggak ingat kalau hari ini ngaji, kamu nggak ingat bahwa kamu itu posisinya di sini santri, bahwa kamu yang di ngajiin, bahwa saya yang ngaji misalnya. Terus lali, kamu duduk di sini, kenapa lali? Oh, tak anggap saya yang ngisi, oh, ternyata bapak tuh kan, you know. Berat itu kan. Kalau kehilangan imajinasi, kamu bisa jadi orang kaku. Kehilangan memori, wassalamualaikum sudah. Ya kan? Sudah selesai. Loh, orang gila itu kan sebenarnya bisa mikir. Satu-satunya yang hilang memorinya. Ya kan? Dia rasional juga. Kalau jalan ya di pinggir jalan kan dia ngerti. Karena kalau di tengah ketabrak terus dia, itu kan daya berpikir itu. Mau anggap orang, coba lihat orang gila kan mesti melakukan yang pinggir. Terus kan gitu. Imajinasi ya kadang-kadang punya imajinasi. Nggak punya celana ya kadang daun plastik resek dipakai loh.
Itu kan daya imajinasi yang tinggi itu kan. Satu-satunya yang dia nggak punya cuma memori. Jadi lupa tadi kalau sudah pakai kresek. Oke. Dan yang terakhir, thought mutafakkiro, daya berpikir, daya analisis. Ini daya-daya jiwa yang menentukan kita masih manusia apa bukan, yang harus dijaga. Kita harus gradasi dari vegetatif, hewani menuju 5 daya ini. Di situ kuncinya dayanya manusia. Oke, selanjutnya ada ittihadul akil bil makul. Ini sebenarnya lanjutan tadi dari harokah jauhariyah. Apa sih yang menentukan, apa sih kuncinya manusia bisa bergerak, melakukan gerakan yang substantif? Kuncinya adalah ada pada ilmu, ada pada ittihadul akil bil makul. Hubungan antara manusia dengan ilmu yang diserapnya. Katanya Mula Sadra, sebagaimana tubuh butuh gizi 4 sehat 5 sempurna sehingga kamu berkembang jadi besar, substansi dirimu, rohanimu, hakikat dirimu juga butuh 4 sehat 5 sempurna, namanya ilmu. Kamu bergerak kemana, seperti apa dirimu, apa yang kamu lakukan dan tidak kamu lakukan, gayamu sekarang kayak gimana, kuncinya ada pengetahuan apa yang kamu masukkan di kepalamu. Kalau kamu misalnya ya, contoh paling gampang hari ini, yang pro Jokowi sama yang anti Jokowi. Yang pro Jokowi tiap hari memasukkan informasi yang bagus-bagus tentang Jokowi. Kalau ada informasi yang jelek tidak dimasukkan, dianggap tidak bisa dipercaya. Dan itu kan mempengaruhi substansi dirinya. Dia jadi suka sama Jokowi, muji-muji Jokowi. Kebalikannya, yang tidak suka Jokowi, yang dicari tiap hari informasi yang anti Jokowi, yang ngeritik Jokowi. Kalau ada yang pro Jokowi, dia tidak percaya, ditolak habis-habisan. Yang anti Jokowi yang dimasukkan di kepala. Lahirnya apa? Ya perilaku anti Jokowi, ucapan yang anti Jokowi, gaya yang anti Jokowi. Apa gayamu sekarang tergantung apa yang kamu masukkan di kepalamu. Pengetahuan apa yang kamu masukkan di kepalamu, ilmu apa yang kamu masukkan di kepalamu. Kembali ke sini tadi. Kenapa tadi kamu lihat ini langsung ketawa? Berarti informasi yang kamu masukkan di kepalamu tentang barang seperti ini, itu ada hubungannya dengan itu tadi yang muncul di kepalamu. Jadi ittihadul akil bil makul isinya kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya gampang. Cara biar kita menghargai perempuan, tidak diskriminatif perempuan, adalah carilah informasi-informasi, ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan yang tidak diskriminatif kepada perempuan. Selesai. Otomatis perilaku kita, gaya kita pasti akan menghargai perempuan. Meskipun kamu deklarasi jadi feminis, tapi yang kamu lihat tiap hari, yang kamu download tiap hari, yang kamu ada hubungannya dengan pelecehan pada perempuan, secara nggak sadar, perilakumu pada perempuan akan kayak gitu. Lihat perempuan langsung mengarah ke sana. Meskipun kamu tahan-tahan karena aku feminis sih. Padahal pikirannya juga sama ngeresnya dengan yang tidak feminis. Kenapa? Karena ittihadul akil bil makulnya memang kayak gitu. Nah, harokah jauhariyah, kalau kamu ingin gerakanmu substantif menuju Tuhan, berarti informasi-informasi yang harus kamu masukkan di kepalamu adalah informasi-informasi ketuhanan. Kalau dalam tasawuf namanya makrifat. Makanya puncak pengetahuannya disebut makrifat. Terus tambah informasimu tentang keindahan Tuhan, kebesaran Tuhan,
keagungan Tuhan. Lama-lama dia itihad dengan dirimu. Itihadul akil bil makul. Karena dia pasti sesuai dengan fitrahmu dan kamu akan bergerak ke sana. Tapi kalau bacaan-bacaanmu filsafat barat, yang ateis, yang anti Tuhan, yang marxisme, freudisme kayak kemarin, yo nanti mengarahnya juga ke sana. Bukan berarti keliru, tapi kalau kamu nggak hati-hati, positioningnya keliru, kamu jadi semakin jauh dengan Allah. Boleh kamu belajar marxisme, misalnya agama itu candu, tapi jadikan candu ini sebagai pelajaran. Jangan sampai agama kamu jadikan candu, jangan sampai Allah kamu jadikan candu dalam hidupmu. Ya kan banyak kan sekarang fakta agama dijadikan candu. Tak lihat ada beberapa postingan di Facebook, waktu orang ribut tentang BBM terus dia posting, jangan marah dengan BBM, ingat saja, pasrah saja pada Allah, karena Allah itu yang menjamin rezeki dan seterusnya. Ini yang dimaksud agama jadi candu. Dengan baca ini kamu diharapkan sudah nggak usah BBM lagi, Allah yang ngatur rezeki kita. Itu yang dimaksud oleh agama sering jadi candu. Kamu jangan malah ikut-ikutan agama dijadikan candu. Agama harus dijadikan semangat untuk bergerak. Buktinya para ulama sufi bisa mendirikan dinasti kok. Apalagi tukang demo. Harusnya lebih bisa lagi kan gitu. Karena gerakannya lebih bisa luas daripada kiai ulama sufi. Kan tidak membayangkan kan, ulama sufi kok teriak-teriak anti BBM, kan nggak masuk akal. Kalian yang lebih bebas. Oke, nah itihadul akil bimakul itu seperti itu. Masukkan terus informasi-informasi yang konstruktif, positif, yang mendukung gerakanmu semakin dekat sama Allah. Jangan kebalikannya. Kalau ada informasi yang kebalikannya, masukkan di kotak yang tepat. Masukkan di klaster kepalamu yang sesuai. Oh, misalnya Freud bilang bahwa agama itu cuma sublimasi seksual. Tapi menurut saya nggak begitu, karena agama caranya kayak gitu. Biar pemahamanmu tentang Freud tidak itihadul akil bimakul. Seandainya dia harus bersatu dengan versimu, bukan versinya Freud, bukan versinya Nietzsche. Jadi kenapa? Karena informasi yang keliru akan bikin rohani kita sakit. Kayak tadi, kenapa sih kok kamu jadinya nggak rindu sama Allah? Karena terlalu banyak kamu itihad dengan yang tidak perlu. Itihadul akil bil makulnya keliru. Yang kamu persatukan dengan dirimu tidak pas. Persatukan dengan yang pas saja. Ilm yang sesuai untuk gerakan harokah jauhariyahmu menuju kesempurnaan. Oke. Tentang kosmologi manusia. Ya, menurut Mula Sadra, manusia punya 3 kosmos. Yang pertama alam Jabarut, yang kedua Misaliyah, dan yang ketiga Barzah. Alam Jabarut itu alam fisik. Tangan, kaki, hidung, mata, kumis, rambut, alam fisik. Kalau Misaliyah itu alam intelektual, rohani. Dan Barzah itu alam perantara. Kayak alam barzah itu kan, kubur itu kan perantara dari dunia nyata ke akhirat. Barzah juga alam perantara antara alam nyata dan alam rohani. Jadi ada talinya yang menghubungkan antara fisik kita dengan rohani kita, namanya barzah.
Nah, tubuh manusia itu ada yang di alam fisik, ada yang di alam barzah. Cuma yang di alam barzah itu sifatnya rohani. Kalau menurut Mula Sadra itu kayak cermin, kayak imajinasi kita dalam mimpi. Mimpi itu kan nggak ada materinya, nggak ada ruangnya, tapi tetap kamu ketemu materi kan dalam mimpi. Ketemu temenmu, ketemu mobil, ketemu laptop, ketemu gunung, ketemu kampus. Yang kamu temui itu materi, tapi dia tidak ada materinya. Itu alam barzah. Nah, nanti di hari kiamat, ini kan dia Mula Sadra mencoba mengatasi perdebatan antara Ibn Rus dan Ghazali. Yang dibangkitkan itu ya jasad kita, cuma bukan jasad fisik yang duniawi, tapi jasad fisik yang tadi barzakhi tadi. Jasad fisik yang bisa ditemui di mimpi, jasad fisik yang bisa ditemui di imajinasi. Kan ada perdebatan antara Ghazali dan Ibn Rus, meskipun gak sejaman. Katanya Ghazali mengkritik Ibnu Sina bahwa katanya Ibnu Sina besok yang disiksa itu rohaninya. Karena jasad kan sudah hancur begitu dikubur di tanah. Ghazali nggak setuju. Kalau Quran bilang dibangkitkan jasmaninya, ya jasmaninya. Toh Allah bisa membangkitkan lagi jasmani yang hancur jadi utuh lagi. Katanya Ibn Rus, ya kalau gitu Allah ndak adil dong. Yang melakukan amal baik dan perbuatan dosa kan jasad yang lama. Sekarang yang disiksa dikasih ganjaran kok jasad yang baru. Nggak adil. Jasad lama kan jelas sudah hancur, sekarang dikasih jasad baru lagi. Berarti ya yang dihukum tetap rohaninya. Wong yang namanya sakit itu kan tidak tergantung jasad. Sakit itu kan fenomena rohani. Kamu disiksa, dipukul sampai kesakitan. Yang sakit itu kan rohani. Mayat itu ketika rohani sudah pergi, mbok kamu banting, kamu bantai, kamu mutilasi juga, dia tidak merasa kesakitan. Jadi katanya Ibn Rus, enggak, besok disiksa di neraka itu ya cukup rohaninya. Jadi neraka tidak butuh palu, tidak butuh gergaji, tidak butuh, tinggal dikasihkan rasa sakit kayak di palu, rasa sakit kayak di gergaji, selesai. Mula Sadra ngasih solusi, ya memang mungkin bukan jasad yang jasad hancur itu, tapi jasad yang sifatnya barzakhi. Jasad yang tidak fisik, tapi bagian dari diri kita. Nah itu meskipun sebenarnya nanti kalau ada Ibn Rus mungkin bisa dibantah lagi itu. Ya podo wae. Rohani itu. Jadi tidak dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk identitas. Tapi yang jelas ada alam jabarut, alam misaliyah, alam barzah. Di atas itu ada namanya alam malakut nantinya. Sampai nanti puncaknya ya alam ketuhanan, alam lahut. Oke, itu kosmologi. Ini terakhir, asfar arba'ah. Ini biasanya yang sering dikutip orang bahwa puncak teorinya Mula Sadra khususnya dalam tasawuf adalah al-asfar al-arba'ah. Untuk kita bisa tepat melakukan harokah jauhariyah sampai menuju kesempurnaan, kita harus melakukan 4 perjalanan, 4 sair. Perjalanan yang pertama adalah sair minal khalq ilal haq. Perjalanan dari dunia makhluk, dunia ciptaan menuju Allah. Meninggalkan realitas, menembus teori pembatas, menuju yang tak terbatas. Kita gunakan dunia makhluk sebagai kendaraan untuk menuju yang hak. Di perjalanan pertama, kita masih ada di dunia nyata, tapi kita bergerak mendekati Allah. Di perjalanan pertama kita ketemu syariat, kita ketemu sholat, ketemu zakat, ketemu puasa.
Ini adalah upaya-upaya untuk mengatasi realitas. Jangan terjebak di dunia ini. Jangan terjebak di dunia makhluk. Kita harus berjalan menuju Allah. Jadikan sholat, jadikan puasa, jadikan haji, jadikan realitas sekelilingmu sebagai pijakan untuk menuju Allah. Itu perjalanan pertama. Harus dilewati, tidak bisa diloncati. Kenapa? Karena kita manusia, kita makhluk. Kalau perjalanan pertama sukses, kita akan ketemu dengan perjalanan kedua. Sair bil haqqi fil haqqi. Ketika perjalanan pertama sukses, kan kita ketemu Allah sudah. Karena tadi menuju al-haq. Begitu kita ketemu Allah, mari kita nikmati perjalanan dengan Allah di dalam Allah. Biasanya ini yang dilakukan oleh para sufi. Uzlah, riyadoh, suluk, kasyaf, makrifat, ittihad, hulul, dan lain sebagainya lah, konsep-konsep sama. Itu kan perjalanan bil haq fil haq. Perjalanan di dunia lahud, perjalanan di dalam Allah. Perjalanan kedua. Setelah tadi kita nyampe di Allah lewat kendaraan pertama. Kalau kita sukses mengembarai dunia ketuhanan, saatnya kita kembali. Jangan berhenti di sana. Karena umat, masyarakat juga butuh pencerahan seperti kita. Perjalanan yang ketiga adalah sair minal haq ilal khalq. Dari Allah menuju makhluk. Jadi kembali ke tengah semesta, namun batinnya sudah terikat oleh Allah. Melihat segala sesuatu sekarang sudah enggak tertarik lagi, karena yang ada di matanya hanya Allah. Jadi kalau sudah nyampe dunia Allah itu, dunia sudah enggak penting dan tidak menarik lagi. Begitu dia kembali ke makhluk, ya melihat segalanya adalah manifestasi dari adanya Allah. Sair minal haq ilal khalq. Dan perjalanan yang keempat, yang terakhir, sair fil khalq bil haq. Perjalanan di dalam makhluk yang sekarang sudah nyampur dengan makhluk, seperti tadi perjalanan awal, tapi sekarang Allah ada bersamanya. Kalau dia ngomong, Allah jadi mulutnya. Kalau dia jalan, Allah jadi kakinya. Kalau dia bergerak, Allah yang menggerakkan. Takhollak bi ahlakillah. Jadi sekarang beraktivitas bersama manusia, sudah Allah yang ada dalam dirinya. Mewarnai dunia dengan cinta ketuhanan, membantu sesama berlayar menuju Allah. Karena dia yang sudah tahu alamatnya untuk ketemu Allah, maka sekarang melakukan perjalanan puncak. Sair fil khalq bil haq. Biasanya kalau para sufi, perjalanan keempat ini wujudnya adalah mungkin bikin torekot, mungkin bikin lembaga, bikin yayasan, bikin perguruan, bikin pondok pesantren. Itu sair fil khalq bil haq. Jadi ada 4 perjalanan. Yang pertama perjalanan menuju Allah, yang kedua perjalanan di dalam Allah, yang ketiga perjalanan dari Allah, dan yang keempat perjalanan dengan Allah. Nah, itu al-asfar al-arba'ah. Nggak usah tanya saya ada di mana, kita baru ancang-ancang mau masuk ke yang pertama. Nggak usah, saya ada di mana ya Pak? Allah, paling yang pertama aja belum kamu. Baru belajar untuk melakukan perjalanan pertama. Ya semoga kita ngalami perjalanan kedua. Syukur-syukur bisa ketiga. Dan alhamdulillah kalau sudah nyampe keempat. Harus diusahakan untuk menuju tadi. Caranya ya al-harokah al-jauhariyah. Gerakan yang substantif. Itu al-asfar al-arba'ah.
4 perjalanan. Dan Mula Sadra sendiri menjalankan 4 ini. Diawali ketika dia ahli semua ilmu-ilmu keislaman, ahli teologi, ahli fikih, ahli Quran, ahli hadis, dan melakukan sair yang pertama. Sampai puncaknya kemudian dia melakukan uzlah, tak bilang tadi. Melakukan uzlah 7 apa 11 tahun. Itu perjalanan di dalam Allah. Kemudian dia kembali lagi bikin sekolahan, jadi guru, membimbing orang, nulis kitab untuk menceritakan pengalamannya di dunia Allah. Itu perjalanan dari Al-Haq. Dan terakhir segala aktivisme sosial, aktivisme keagamaannya untuk membimbing orang, membimbing murid-muridnya, melahirkan sair yang keempat, yaitu perjalanan dengan Allah. Jadi teori ini hasil kristalisasi sebenarnya perjalanannya Mula Sadra sendiri, yang disarankan juga untuk semua kita harusnya juga melakukan 4 perjalanan ini. Wahyu, ya, kalau menurut Mula Sadra, seorang nabi itu memiliki kecerdasan puncak dan imajinasi puncak. Caranya melalui kuwatun nafas min juz'iha al-amali, untuk bisa mengaktualkan potensi kecerdasan puncak dan imajinasi puncak itu ya harus melakukan olah kejiwaan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Gua Hira. Itu yang dilakukan oleh Ibrahim ketika mencari Tuhannya. Kuwatun nafas min juz'ihal amali. Terus sekarang kalau ada orang yang juga melakukan olah kejiwaan, apa bisa Pak jadi nabi? Tidak bisa. Kenabian sudah terputus. Cuma parsial profesi, bukan nabi loh ya, tanggung jawab kenabian itu tetap harus bersambung. Tanggung jawab menyebarkan ajaran, tanggung jawab mendakwahkan Islam, itu tetap harus ada tokohnya. Nabi sudah nggak ada, tapi penerusnya harus ada. Karena kalau enggak, agamanya akan mati. Ya kalau kita ya para ulama. Karena Mula Sadra seorang Syiah, ya bagi dia penanggung jawab kenabian ya para imam. Kalau kita ya para ulama, para wali, itulah mereka yang penanggung jawab kenabian. Dan akan selalu ada, jangan khawatir. Di hadis sendiri kan juga ada yang bilang bahwa sekian ratus tahun pasti akan ada fuhulnya, pasti akan ada ahli yang muncul. Kenapa kayak gitu? Itu kalau dalam bahasanya Mula Sadra, karena Allah nggak akan tega membiarkan kita kebingungan. Karena Allah juga ingin cepet-cepet dia dikenali. Kayak di Ibnu Arabi kemarin loh. Fakholaktul khalqa fabi arafuni. Kuciptakan makhluk biar kenal aku. Lagi makhluknya kok nggak karu-karuan terus, kapan kenal aku? Allah sudah nunggu-nunggu dengan kerinduan yang luar biasa, tapi kamunya leda-lede. Kayak bahasanya wong Jogja kan gitu, kamu leda-lede terus. Sudah ditunggu Allah itu loh, kamu kok lama banget sih? Nah, kadang-kadang terus Allah, ya sudah ada orang tertentu yang dikasih ilham untuk melanjutkan tanggung jawab kenabian. Itu wahyu dan kenabian.